Hai fan Real Madrid Indonesia. Hari ini ada kabar bagus nih untuk kalian semua. Kami akan mengadakan kuis tebak skor berhadiah uang tunai. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box ya. Prediksi pertandingan La Liga Real Madrid versus Barcelona. Jadwal pertandingan Real Madrid versus Barcelona di Santiago Bernabeu pada pekan ke-32 La Liga 2023/2024. Laga El Clasico Liga Spanyol antara Madrid versus Barca ini akan digelar Senin 22 April 2024 jam 02:00 waktu Indonesia Barat. Real Madrid dan Barcelona menjemput duel akbar ini dengan modal berbalik 180 derajat. Los Blancos baru saja memastikan lolos ke semifinal Liga Champions usai menyingkirkan Manchester City lewat adu penalti. Tak cuma itu, Real Madrid saat ini juga tengah berada di atas angin karena bertengger kokoh di puncak klasemen La Liga dengan poin 78. Unggul 8 angka dari Barca di peringkat kedua. Di sisi lain, Barca baru saja meraih hasil negatif ketika dipermalukan PSG 1-4 di kandang sendiri. Barca pun gagal melaju ke semifinal Liga Champions karena kalah agregat 4-6. Laga melawan Real Madrid kali ini tentu akan menjadi pertandingan yang berat bagi Barcelona. Pasalnya, Real Madrid benar-benar tampil apik di Liga Spanyol sepanjang musim ini. Saat ini Real Madrid masih berada di puncak klasemen sementara dengan raihan 78 poin dari 31 laga. Los Blancos unggul 8 poin atas Barcelona yang ada di posisi kedua dengan koleksi 70 poin dari 31 pertandingan. Kami memprediksi tim asuhan Carlo Ancelotti akan memenangkan laga ini dengan raihan kemenangan 3-1, gol akan diciptakan Rodrigo, Valverde, dan Bellingham. Arda Güler telah mengajukan syarat jika akan dipinjamkan. Arda Güler telah mengajukan syarat untuk dipinjamkan. Dia hanya akan menandatangani kontrak dengan tim yang bermain di Liga Champions UEFA. Tentu saja, musim debut Güler di Real Madrid penuh tantangan. Pemain muda Turki ini telah menghadapi 3 cedera, menjadikannya periode yang sulit baginya. Debutnya dan satu-satunya awal musim terjadi pada tanggal 6 Januari. Yang terjadi dalam pertandingan tandang dengan gravitasi rendah melawan Arandina dan bahkan kemudian dia tidak dapat menyelesaikan 90 menit penuh. Meski kesulitan, Real Madrid menolak beberapa tawaran untuk Güler selama bursa transfer musim dingin lalu. Pasalnya, Florentino Perez dan manajemen klub sudah tegas dalam mengambil keputusan mempertahankannya di klub sepanjang musim. Namun, musim panas bisa membawa keadaan berbeda. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Güler telah meminta transfer dan manajer Carlo Ancelotti mendukung gagasan peminjaman. Namun, keputusan akhir pihak klub mengenai hal ini masih menunggu keputusan. Real Madrid dan Arda Güler dikabarkan telah menetapkan syarat utama agar dia bisa dipinjamkan musim depan. Dia harus bergabung dengan tim yang berlaga di Liga Champions. Semua orang ingin dia bermain di level tinggi untuk memastikan bahwa setelah kembali, dia akan siap mengenakan seragam putih. Namun hingga hari ini, masih harus dilihat apakah tawaran dari klub Liga Champions akan datang untuk Güler. Seperti diberitakan sebelumnya, Bayer Leverkusen bisa menjadi opsi potensial karena tim saat ini sedang berkembang pesat di bawah manajemen Xabi Alonso yang bisa membantu Güler mencapai potensi maksimalnya. Manchester City dikalahkan Real Madrid, Pep Guardiola tak menyesal. Manchester City gagal ke semifinal setelah dikalahkan Real Madrid 3-4 dalam adu penalti (agregat 4-4). Meski demikian, Pep Guardiola mengaku tak menyesal. Menurut laman resmi klub itu pada Kamis, Pep tidak merasa kecewa karena sudah melakukan segalanya, bertahan dan menyerang. Sebagai manajer, kami selalu berusaha menciptakan banyak peluang dan sedikit kebobolan dalam setiap pertandingan karena itu membantu kami untuk menang.
Gol Kevin De Bruyne pada menit ke-76 sempat memberi asa bagi Manchester City setelah tertinggal oleh gol Rodrigo pada menit ke-12. Sayangnya, saat adu penalti, dua penendang City Bernardo Silva dan Mateo Kovacic gagal menjalankan tugasnya setelah sepakan keduanya ditahan kiper Madrid Andriy Lunin. Di sisi lain, kubu Madrid hanya gagal satu kali ketika Ederson menepis tendangan kaki kanan pemain veteran Luka Modric. Mantan pelatih FC Barcelona dan Bayern Munchen itu mengatakan, meskipun keberuntungan tidak berpihak pada The Citizens, timnya bermain sangat baik saat melawan Madrid dengan mendominasi semua lini. Kami bermain luar biasa di semua lini, sayangnya kami tidak bisa menang, memang begitulah adanya, kata dia. Terkait kalah dalam adu penalti, Pep berbesar hati dengan mengatakan kadang Anda memenangkan adu penalti, kadang tidak. Dengan kekalahan ini, City gagal mempertahankan treble seperti mereka lakukan musim lalu. Mau Florian Wirtz, Liverpool dan Real Madrid harus keluar uang segini. Ada kabar buruk datang bagi Real Madrid dan Liverpool. Pemain incaran mereka, Florian Wirtz, dibanderol dengan sangat mahal di musim panas nanti. Wirtz adalah rising star di skuad Bayer Leverkusen. Di akhir pekan yang lalu, ia mencetak hat-trick dan membawa Die Werkself memenangkan trofi Bundesliga perdana mereka. Kecemerlangan Wirtz ini menarik perhatian Liverpool dan Real Madrid. Kedua tim top Eropa itu ingin membajak sang pemain di musim panas nanti. Baru-baru ini pihak Bayer Leverkusen memberikan pernyataan menarik. Mereka mengonfirmasi bahwa Wirtz bisa dijual di musim panas nanti. Pernyataan terkait Wirtz bisa dijual itu disampaikan langsung oleh CEO Bayer Leverkusen, Fernando Caro. Ia menegaskan bahwa semua pemain di Werkself bisa dijual di musim panas nanti dengan harga yang tepat. Tidak ada pemain yang tidak kami jual, buka Caro kepada Marca. Namun Real Madrid dan Liverpool bakal sulit untuk menebus Wirtz dari Leverkusen. Caro menyebut bahwa sang pemuda punya mahar transfer yang sangat tinggi dan mereka tidak akan melepaskan sang pemain jika ia tidak ditebus sesuai dengan harganya. Kami menginginkan sekitar 150 juta euro untuk jasanya, jadi jika tawaran yang masuk tidak berada di angka itu maka Florian tidak akan pergi, pungkasnya.